Ini yang AC. Iya, yang river ya. Iya. Yang buat ikan tuh. yang kami muliakan, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, acara pelepasan ekspor perdana komoditi hasil perkebunan komoditi pala oleh GP Malaysia Anu bekerja sama dengan PT Subur Anugerah Indonesia Jakarta dengan negara tujuan Cina tanggal 30 Maret tahun 2021 dimulai. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Gubernur Maluku yang sore ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Yang kami hormati Pak Kakamil Bea Cukai Maluku. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD, anggota tim peningkatan ekspor Maluku dan instansi terkait lainnya. Yang kami hormati Pak Ardi, Direktur Perlindungan Perkebunan dari Kementerian Pertanian, yang kebetulan hari ini ada di Ambon, Pak, sehingga berkesempatan hadir. Dan kami hormati Pak Saud, Pak Aris, Pak Riki, Direktur PT Subur Anugerah Indonesia Eksportir, yang sore ini bekerja sama dengan Pak Petra Kastanya dari PT Mainusu dan tim. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian, kami laporkan bahwa event sore ini adalah sebuah momen yang sangat kita tunggu-tunggu setelah 21 tahun. Maluku sampai dengan 1999 terkenal dengan ekspor pala. Sampai dengan tahun itu bahkan kami di Maluku punya asosiasi eksportir pala. Tetapi konflik sosial membuat semua eksportir meninggalkan Maluku, dan bertahun-tahun kita berupaya untuk mengembalikan mereka, tapi tidak ada yang mau kembali. 3 tahun terakhir Pak Sekda kerja bersama tim peningkatan ekspor Maluku, berupaya keras untuk bisa meningkatkan ekspor Maluku. 2018, 2019, 2020 kita berhasil untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan. Tetapi hasil lain dari perikanan, non perikanan, kita sama sekali belum berhasil sampai 2020. 2019 tim peningkatan ekspor Maluku bersama-sama dengan instansi terkait, Ibu Kadis Pertanian dan teman-teman, Pak Aris dari Karantina Pertanian, kita berupaya mendorong PT Kamboti untuk bisa melakukan ekspor. 2 tahun kita berupaya, tapi rupanya
barrier yang dilakukan oleh Uni Eropa membuat kita tertahan di situ. Soal aflatoksin. 2 bulan kemarin kami bersama dengan Pak Aris dan Pak Saud mengambil langkah setelah kami mendengar informasi tentang CV Mainusu sebagai mitra dari PT SAI yang selama ini mengirim pala dalam jumlah yang cukup signifikan ke PT SAI. Kami langsung mendatangi tempat usaha PT SAI yang berada di kaki bukit di ujung Laha sana, jauh ke dalam, dengan tidak ada perkampungan penduduk di situ, tapi mereka bekerja dengan diam di situ untuk bagaimana memajukan ekonomi Maluku. Dan kami diskusi langsung di gudang sortir mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa Mainusu siap apabila PT SAI juga siap untuk ekspor langsung dari Ambon. Oleh sebab itu, setelah itu kami melakukan pertemuan-pertemuan dengan PT SAI, dengan Pak Riki dan teman-teman, dengan forwarder Bu Hestin dan teman-teman, kemudian dengan PJTP di Surabaya, dengan Sukovindo di Surabaya. Kita pertemuan beberapa kali dalam bentuk Zoom meeting. Diawali dengan pertemuan tim peningkatan ekspor di kafe Warung Ketong 1 bulan lalu. Setelah itu kita intens rapat lewat Zoom, dan Pak Riki dan teman-teman menyetujui untuk mereka mengalihkan ekspor dari Jakarta dengan melakukan ekspor dari Ambon langsung sepanjang PT CV Mainusu mampu menyiapkan produknya sesuai standar yang diminta oleh PT SAI. Maka mulai dari situ Pak Sekda, PT Mainusu kita dorong Pak Aris dan teman-teman setiap saat mendampingi di gudang untuk memastikan bahwa kualitasnya sesuai dengan permintaan dari buyers di Cina. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama hadir di sini untuk melepas ekspor perdana pala Maluku dengan volume kurang lebih 28, sekian ton, senilai kurang lebih 215 juta US dollar. Jadi ini ekspor perdana Pak Sekda, tetapi komitmen Pak Riki dan Pak Petra sangat kuat untuk ekspor ini akan berlangsung terus dari Ambon. Kemarin sore kami mendampingi untuk staffing di kontainer sampai dengan closing dalam bincang-bincang dengan Pak Riki dan Pak Petra. Rupanya kita kirim ini, mudah-mudahan pertengahan April kita akan kirim lagi 1 kontainer. Itu komitmen Pak Petra dan Pak Riki. Sekarang sementara dipersiapkan. Tadi kami juga sudah berbincang dengan Pak Erlon dari pelayaran Spill, menanyakan jadwal tanggal 11 itu mudah-mudahan ada kapal. Kita persiapkan untuk nanti pertengahan April kita lakukan ekspor kedua dan selanjutnya. Sebentar nanti kita minta Pak Riki untuk memberikan sedikit sepatah kata. Itu perjalanan panjang kita bersama-sama dengan seluruh tim peningkatan ekspor Maluku menyiapkan ekspor pala dari Maluku, Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kerja-kerja bersama kita ini akan membawa dampak yang baik bagi Maluku ke depan. Kehadiran Pak Riki juga terima kasih banyak Pak Sekda. Hari ini Pak Riki hadir di Ambon bersama dengan keluarga lengkap Pak. Ini baru pertama datang di Ambon dan mengapresiasi kerja-kerja tim peningkatan ekspor. Beliau membawa serta istri dan anak ke Ambon. Sekali lagi terima kasih Pak Riki, Pak Petra dan juga Ibu Nela. Ibu Nela ini istri dari Pak Petra. Mereka berdua ini yang saya bilang bekerja dalam diam, tetapi membangun ekonomi Maluku di sudut Laha sana. Ya. Terima kasih sekali lagi. Demikian Pak Sekda,
Dan Bapak Ibu sekalian, laporan singkat kami, semoga Tuhan senantiasa memberkati usaha dan kerja-kerja bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Ya, saya dari PT Subur Anugrah Indonesia mewakili bersama TV Mainusu sangat mendukung dengan adanya ekspor langsung dari Maluku. Kedepannya kami pun akan selalu mendukung program ini untuk ekspor yang lebih lagi, Pak. Kenapa? Saya pikir rempah-rempah dari Maluku yang terkenal dari Ambon khususnya selama ini keluar ke Surabaya, ke Jakarta, yang distribusi yang didapat dari kota Maluku ini tidak ada. Jadi kedepannya saya rasa wajib dan harus, karena barang dari Maluku, distribusi yang masuk harus ke Maluku. Baik, terima kasih. Sekian. Daerah Maluku sekaligus melepaskan ekspor perdana komoditi pala yang ditandai dengan penyiraman air kendi. Bapak Karsus Serang STMT dengan hormat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom semua. Yang kami hormati Pak Kanwil, Pak Direktur, Bapak Ibu pimpinan OPD, Pak dari Pelindo, kemudian pihak-pihak lain yang saya tidak sebut satu persatu, Pak Riki, Pak Petra dan keluarga. Saya kira ketemu punya kadis ini, dia cuma bukan kenal pengusaha, dan pengusaha pun keluarga semua dia kenal. Begitu Pak Riki dan Pak Petra ya, kita punya tim percepatan ekspor namanya. Tadi berapa jam urus ini? Jadi kita punya slogan itu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu gitu kan. Jadi kapan saja mau ekspor kita bisa gitu. Kita mungkin Pak Riki, Pak Petra, Bapak Direktur terutama udah tahu lah semua bahwa kita ini memang termiskin keempat. Kita berusaha keras bagaimana cara menyelesaikan kemiskinan itu. Kita kalah sama tetangga-tetangga kita, Maluku Utara dan seterusnya gitu ya. Salah satu yang kita akan bikin adalah bagaimana menciptakan komoditi, mendekatkan komoditi kepada orang-orang miskin itu. Orang miskin ini kan bagaimana kemampuan dia membeli 2100 kilokalori per hari, per orang gitu ya. Bagaimana dia membeli itu. Nah, kalau dia tidak punya barang yang dijual, komoditi yang dijual, bagaimana dia mau beli itu? Maka akan susah kita mau naik dari peringkat 4 sampai ke yang naik-naik terus gitu. Nah, yang kedua, kita mengetahui bahwa pala dulu itu orang-orang tua kita ya, kita ini mungkin zaman-zaman kita dulu sekolah dari pala gitu ya. Tapi kalau sekarang kita tidak bikin apa-apa, maka pala, cengkeh hanya akan menjadi romantisme masa lalu. Orang paling cuma bilang, oh dulu kata sekolah gara-gara pala gitu kan. Hampir tidak pernah orang Maluku, ini ya nanti dikoreksi, sekolah itu dibiayai dari ikan gitu, jarang sekali gitu ya, jarang ya. Kita orang Maluku memang hidup pinggir pantai gitu, pinggir laut gitu kan. Tapi orang tua kita tanam pala, tanam kasbi, tanam kelapa untuk sekolahkan kita gitu kan. Kita dan generasi di atas kita satu. Kalau yang ke bawah ini kan sesenglai, jual anak deh apa, sekolah anak jual pulsa gitu ya, jual HP gitu. Sudah berbeda gitu komoditinya gitu. Nah, kita Pak Riki, Pak Petra, saya kira apresiasi kita ya, kita punya Pak Kanwil ini yang luar biasa dan PTSP juga yang luar biasa. Jadi ibaratnya itu Pak Gubernur bilang kita menyiapkanlah karpet merah buat semua orang-orang seperti Pak Riki, Pak Petra ini ya. Pak Direktur, kita mungkin punya satu yang mungkin kita minta bantu dari kementerian. Bagaimana laboratorium supaya memeriksa barang-barang ini bisa ada di sini gitu kan. Kalau enggak, saya bilang lagi, kembali lagi romantisme masa lalu lagi, jalur rempah-rempah, jalur sutra. Kita cuma itu opa, kalau kita sudah tahu dulu opa tuh pembalap motor kira-kira, itu hanya romantisme gitu. Nah, apa sekarang yang kita mau bikin? Tadi itu, mendekatkan komoditi dengan masyarakat. Kalau sudah sampai ke atas, masyarakat sudah punya komoditi yang dijual, kemudian tidak ada pasarnya karena jauh dan seterusnya, maka orang-orang seperti Pak Petra dan Pak Riki inilah yang kita butuh gitu ya. Jadi Pak Kepala PTSP kira perizinan terutama bila perlu kita yang jemput bola gitu kan.
Sudah tidak pada zamannya lagi kita birokrat ini pingin dilayani gitu kan. Pasti kita mau melayani gitu. Itu nanti setelah karpet merah kita gelar, begitu banyak pengusaha menari-nari di atas kita punya pelayanan, baru kita mulai. Katong dapat apa kira-kira begitu. Jangan sekarang katong semua berteriak, kita udah berteriak, mana punya kita, mana punya kita. Kami lebih setuju kita biarkan aja pengusaha-pengusaha ini menari di bawah birokrat kita yang sederhana, kemudian yang gampang dan yang seterusnya. Setelah itu baru mari kita berbicara. Kalau ini PNBP, kita bisa cari retribusi dari situ seperti apa. Saya tidak banyak bicara tadi Pak Elvi sudah menguraikan bagaimana susahnya kita membangun kembali Pala itu menjadi primadona di sini gitu ya Pak Direktur. Kami sangat mengharapkan bantuan dari kementerian gitu kan. Kita kemarin begitu viral 1 hari 2 hari ini Presiden dengan menteri-menteri pada rapat terbatas, begitu serius, begitu perhatikannya Presiden terhadap Maluku ini. Jadi bola ini sekarang sudah ada di kita, terutama pimpinan-pimpinan OPD, para pihak bola sekarang ada di kita. Mau tendang kemana bola ini? Kita mau balik bikin gol bunuh diri atau kita mau menyerang bikin gol-gol yang banyak, kira-kira begitu. Dan saya sekali lagi tadi sebelum kesini naik pesawat saya melapor ke Bapak Gubernur, Pak saya akan mewakili Bapak untuk melepas ekspor yang sudah lama sekali kita tidak melaksanakan ekspor pala ini. Kita hanya tahu ada nelayan atau ada petani-petani kita di kampung datang jual sedikit, kita pun belum tahu tuh. Untuk PLV cerita jaringannya itu benang merahnya itu sampai di mana gitu. Nah sekarang kita sudah bisa mengurai benang merahnya itu. Dan apresiasi beliau kepada Pak orang-orang seperti Pak Petra, Pak Riki dan yang lain sebagainya. Dan sekali lagi atas nama kita semua apa ini namanya ya, pelepasan ekspor perdana. Ini perdana lagi ya setelah 20 tahun. Mudah-mudahan perdana, habis itu apalagi terus gitu ya. Kalau April nanti ada lagi, ini akan menjadi baik. Dan atas nama kita semua, terutama Pak Petra, Pak Riki dan semua yang terlibat di dalam ekspor perdana ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Dan sekali lagi atas nama yang hadir semua, mari kita melepas ekspor perdana pala oleh PT Subur Anugerah Indonesia yang ditopang oleh PT Mainusu. Semoga ini berjalan sampai di Surabaya ya. Kemudian keluar ke China lancar-lancar saja. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Silakan.